Shalom, selamat tinggal. Mari kita mulai pada ini dengan berdoa. Oh Yesus, Allah kami yang baik, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu selama seminggu ini. Terima kasih atas berkat-berkat-Mu berupa kesehatan, kekuatan, dan perlindungan-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami anak-anak-Mu akan melayani Engkau ya Bapa. Saya percaya Tuhan akan memberkati kami pelayan-pelayan-Mu, sang leader, singer, pemain musik, materi CD, sound system, terlebih membawa yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan kami minta berbagai doa untuk Bapak Ibu Gembala di tempat ini. Saya percaya Tuhan akan berkati dengan berlimpah-limpah. Tuhan memberkati pelayanannya ya Bapa. Oh Yesus, terima kasih ya Bapa. Tuhan, kuserahkan seluruh acara ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yesus,
kemuliaan bagi Tuhan. You
Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, jikalau hingga pada saat ini Engkau masih mengasihi kami, Engkau masih menyintai kami, dan hal ini terbukti jikalau pada saat ini pula Engkau masih memberikan kekuatan, kesehatan, dan semua itu adalah anugerah yang berasal daripada Tuhan Yesus. Hanya Engkau-lah saja Tuhan kekuatan kami. Bersama Engkau kami tenang, bersama Tuhan kami aman, walaupun apapun yang terjadi pada kehidupan kami. Karena Engkau adalah pengharapan kami satu-satunya, Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Syukur terima kasih Tuhan buat waktu dan kesempatan yang indah ini. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, bentuk proses diri kami melalui firman-Mu, urapi kami, setiap kami, urapi hamba-Mu, sehingga firman-Mu pada saat ini boleh benar-benar merubahkan kehidupan kami, menambahkan iman kami, dan menambahkan kekuatan bagi kami. Dalam nama Yesus sama kita katakan amin. Pada saat ini kita tahu bahwasanya kita menghadapi suatu wabah yang mendunia ini ya, enggak di Indonesia saja, tetapi oleh karena kekuatan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, kita aman di dalam perlindungan, kita tenang bersama Tuhan Yesus. Jadi pandemi COVID-19 ini kita mempunyai beberapa hikmahnya ya. Yang pertama yaitu kita harus tetap tunduk pada pemerintah, yaitu kita harus menjalankan SOP yang sudah diatur oleh pemerintah dan tim kesehatan di Republik ini. Yang kedua, kita juga belajar ya tentang penggunaan waktu. Ya, sebelumnya memang hamba-hamba Tuhan di sini sudah mengatakan ya, kalau kita sering mendengarkan firman yang sering kali diutarakan oleh hamba-hamba Tuhan di tempat ini, pergunakan waktu sebaik mungkin. Ya, karena apa? Karena pada waktunya kita itu akan susah untuk beribadah. Ya kayak saat ini kita masih diuji. Ya, kita masih diuji, tapi ini saya yakin dan percaya ini nanti sudah berlalu ya. Kita tidak langsung beribadah di tempat datang ke ibadah ke Ka'bahnya. Tapi yakin dan percaya wabah ini tidak dapat memisahkan kita dengan Tuhan Yesus. Meskipun kita ada yang di rumah mungkin ya, stay at home ya katanya ya. Tetapi puji Tuhan, oleh karena kekuatan Tuhan, kita tidak bisa dipisahkan dengan firman Tuhan, yaitu Allah sendiri. Yang ketiga ya, hikmah yang ketiga adalah kita diajarkan kembali seperti anak-anak. Tapi ini bagus ya, yaitu rajin cuci tangan ya, kebersihan ini kita harus harus kita pelajari ya. Jadi kita diajarkan kebersihan kembali ya. Itu adalah hikmah yang terakhir adalah tetap menjaga imun katanya ahli-ahli kesehatan, imunisasi ya, makan cukup, istirahat cukup supaya imun itu kuat. Tapi jangan lupa saudaraku yang kekasih ya, jemaat Tuhan ya, kita boleh menjaga imun, tapi yang terutama adalah tetap menjaga iman kita ya, melalui firman Tuhan, melalui pembelajaran proses pembentukan daripada firman Tuhan seperti pada saat ini. Pada saat ini mari kita belajar bersama-sama ya, meskipun di dalam kondisi wabah atau pandemi COVID-19 katanya ya, yang bahasa kerennya itu pandemi COVID-19 mungkin ya, itu apapun yang terjadi ya, wabah itu yang meskipun menimpa di dalam kita ya, kita tetap harus, firman Tuhan mengatakan kita tetap harus
dapat senantiasa senantiasa menjaga diri kita supaya kita itu tetap berbuat baik, kita tetap berbuat baik kepada orang sesama kita, ya, yang biasa kalau firman Tuhan menjadi yang firman Tuhan biasanya orang rohani Kristen itu menyebutnya menjadi berkat bagi yang lain, ya. Menjadi berkat bagi yang lain itu apa? Ya, menjadi berkat bagi yang lain itu adalah kita harus senantiasa berbuat baik kepada orang, ya. Membantu terutama yang lemah, yang di bawah kita, ya. Saya mengajarkan di keluarga saya. Biasanya sekarang ini kan kalau anak-anak muda, apalagi anak-anak sekarang itu ya seringkali namanya apa itu yang Gojek di bawah, makanan Gojek, ya, yang itu Gojek mesti saya bilang sudah dibayar tadi, sudah kasih tip dong. Nah, mesti saya ajari kasih tip supaya kita bisa dapat menjadi berkat bagi yang lain. Demikian pula kalau sebelum musim ini pandemi ini kita mau makan sekeluarga, ya, ada istilahnya apa tuh? Pramu sajian, itu kita tambah tipnya, ya. Misalnya sudah selesai billingnya, kita tambah tipnya. Itu adalah salah satu menjadi berkat bagi yang lain. Ada kasus lagi, saudaraku, ya. Kadang-kadang orang itu saking pelitnya, ya, bahasa anunya itu pelit, saking pelitnya, sampai ini masalah parkir, ya. Misalnya nih, nganter istrinya pergi, padahal mobilnya itu bagus, pergi ke pasar. Memang suaminya nggak masuk, terus ada tukang parkir, ya. Itu nggak mau, padahal ditarik cuma 5.000, dia punya mobil bagus, ya. Ya kalau saya tak kasih aja 5.000, daripada nanti ada masalah, ya, mungkin digores, daripada ada masalah, 5.000 kasih aja, nanti tukang parkirnya senang, ya toh, senang. Itu kan menjadi berkat bagi orang lain. Kadang-kadang kita berpikiran salah, ya, khususnya bagi orang-orang yang pelit tadi, ya. Satu adalah tadi itu, ya, uang segitu aja sudah dihitung, ya. Nah, sekarang kita mau belajar tentang ciri-ciri supaya kita itu menjadi berkat bagi yang lain, yaitu yang pertama adalah jangan menunda untuk berbuat baik, ya. Jadi ciri-ciri supaya kita itu menjadi berkat yang lain, jangan menunda untuk berbuat baik. Kita sering menunda-nunda itu, ya. Aku perpuluhan nanti, ya. Bayar aku sedikit, ya. Terus gajinya naik. Ini contoh, ya. Gajinya naik. Oh, cek gorong besar. Kok setelah besar dia mau ngasih, ya. Ini orang pelit, ya. Dia orang mau ngasih. Waduh, kok gedeng ini, ya, kenanya. Jadi nggak ngasih. Itu namanya menunda-nunda berkat. Misalnya kita mau menolong orang, jika ada duit, aku pengen nolong orang itu. Sudah, kalau ada sedikit kasih aja, ya. Nggak usah menunda-nunda berkat. Itu yang menghambat kita untuk berbuat baik, yaitu salah satunya tadi, ya. Kita biasa menunda berkat. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, ya. Kita mau belajar orang pelit itu cirinya bagaimana, ya. Orang pelit itu cirinya bagaimana? Ini karena orang pelit itu pelit, ya, sinonimnya kikir, ya. Itu adalah mempunyai ciri-ciri biasanya. Yang pertama, saudaraku yang kekasih, ya. Ciri pertama orang pelit atau kikir ini sangat bertentangan dengan firman Tuhan, ya. Yang pertama adalah orang pelit atau kikir itu pasti perhitungannya kebacut, bahasa Jawanya, ya. Perhitungan boleh, ya. Kalau orang hidup tanpa perhitungan, tanpa dihitung juga salah, nanti bisa-bisa besar pasak daripada besar pengeluaran daripada pemasukan, ya, artinya begitu, ya. Ya, ini biasanya satu ciri-ciri orang pelit itu biasanya perhitungannya kebacut. Contohnya begini, saudaraku, ya. Contohnya begini ini. Mungkin ini dulu ini, ya, terdapat di
di pribadi kita mungkin ya. Yang ciri-cirinya begini. Misalnya kita kehilangan, ini orang pelit ini ya. Si A misalnya kehilangan uang punya uang 1 juta, kehilangan 100.000 misalnya. Yang dipikir itu yang hilang, saudaraku ya. Yang 100.000 itu dipikir terus. Si A itu, misalnya si A itu 100.000 kan hilang. Misalnya saya kasih ya, misalnya saya kasih 100.000 misalnya. Pas ya, kan pas 1 juta ya. Jadi yang 900 itu nggak dihitung. Oh ya, kalau orang yang bersyukur, bersyukur ya kita dapat. Kalau ini enggak, yang 100 hilang, yang 100.000 itu dihitung. Kalau kita kasih 100.000 dia, pasti dia ngitung lagi. Waduh, jadi ini 1 juta 100 ini ya, itu orang pelit, saudara. Itu orang pelit. 1.100.000 itu yang dihitung, yang apa ya, yang di benak pikirannya. Itu ciri pelit yang pertama ya, adalah terlalu kebacut. Ciri-ciri yang kedua ya, orang pelit yang kedua, ciri-cirinya itu adalah dia itu meskipun punya tanah banyak, meskipun punya rumah banyak, meskipun punya mobil banyak, tapi dia tidak pernah memberi. Ya, dari ciri-ciri yang kedua itu adalah meskipun dia itu punya harta banyak, tapi dia tidak pernah memberi. Ya, tetap saja namanya bukan orang kaya tuh, orang pelit pancet. Ya, tetap itu, saudaraku ya. Yang ciri ketiga sekarang. Ciri ketiga biasanya yang dipikirkan itu pasti orang pelit itu ya, pasti duniawi, saudaraku ya, pasti duniawi, tidak memikir yang lain. Orang pelit itu pasti memikir duniawi, sedikit-sedikit mesti dianukan dengan dianukan dengan harta. Misalnya begini, waduh, aku nang kene iki mau entek bensin sak mene, entek parkir sak mene, itu dipikirkan itu duniawi tok. Habis gitu terus kerja, dia tuh kerja keras memang. Kadang-kadang kerja keras memang orang pelit itu. Kerja keras, tapi harta ngumpulin harta terus, tapi hartanya itu sampai tidak memikirkan hal-hal yang lain. Dan yang dipikirkan itu adalah hal-hal tentang duniawi, yaitu adalah ciri yang ketiga ya. Orang kikir, orang pelit, orang yang kata firman Tuhan mengatakan itu tidak baik, itu bertentangan dengan ajaran-ajaran daripada firman Tuhan. Yang ciri keempat biasanya orang pelit itu adalah egois, saudaraku ya. Egois ada di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai yang ke-8 ya. Itu dikatakan demikian ya. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar ya. Manusia akan mencintai dirinya sendiri, ini egois ya, biasanya orang pelit ini ya. Mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Nah, yang dikerjakan itu selalu uang duniawi ya. Mereka akan membual dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama. Yang ketiga, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri atau garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara akhirnya mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Kita baca 1 sampai 5 aja ya. Jadi yang keempat itu biasanya ciri-ciri daripada orang kikir atau pelit itu adalah egois ya, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, adalah egois itu adalah yang dilarang oleh firman Tuhan ya. Terus sekarang ini kita mau yang kedua ya, seperti yang dikatakan tadi di ayat di dalam Amsal itu ya, dikatakan jadi menjadi berkat orang yang lain. Yang pertama itu ciri-cirinya adalah kita harus tidak boleh untuk menunda suatu perbuatan baik ya. Tidak boleh menunda perbuatan baik. Kalau kita kepingin menjadi berkat menjadi berkat untuk orang lain. Kita baca di dalam Amsal tadi ya. Amsal 3 ayat 27. Amsal 3 ayat yang ke-27 sampai 32. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya ya. Padahal engkau mampu melakukannya. Tadi dikatakan ya, seperti kita uraikan tadi, tidak boleh ya menunda-nunda ya.
Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi. Sedangkan yang diminta ada padamu. Kadang-kadang kita minta ada teman kita atau saudara kita minta bantuan padahal kita punya. Meniai, aku cek gak duwe, padahal itu yang namanya menunda berkat. Janganlah merencanakan kejahatan terhadap sesamamu, sedangkan tanpa curiga ia tinggal bersama-sama dengan engkau. Janganlah bertengkar, tidak semena-mena dengan seorang jikalau ia tidak berbuat jahat kepadamu. Janganlah iri hati kepada orang yang melakukan kelaliman, dan janganlah memilih satu pun dari jalannya. Karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi dengan orang jujur ia bergaul erat. Jadi yang pertama, supaya kita itu apapun yang terjadi pada kita, meskipun saat ini ya kita di era-era pandemi COVID-19, kita tetap harus mau berbuat baik bagi sesama kita. Ya, yang pertama jangan menahan kebaikan, ya, jangan menahan perbuatan baik, ya. Jangan menahan berbagai seperti yang sudah kita uraikan tadi. Jangan menahan yang pertama, jangan menahan perbuatan baik atau menunda berbuat baik. Yang kedua, ya, keharusan kita untuk menjadi berkat bagi yang lain. Yang kedua itu adalah hidup damai dengan orang lain. Ya, ini penting, saudaraku, ya. Kalau kita itu hidup damai, itu akan menjadi kita itu menjadi perbuatan yang baik kita itu, orang itu bisa senang. Jadi kita berbuat baik dengan sesama kita, ya saudaraku, ya. Apalagi situasi-situasi sekarang ini, ya, situasi-situasi sekarang ini, kehidupan berbuat baik itu, berdamai dengan orang lain itu sangat susah. Karena sekarang ini orang sering orang kalau dilanda suatu krisis atau suatu wabah atau suatu bencana, itu biasanya cenderung emosional. Itu yang tidak dikehendaki oleh firman Tuhan. Kita tidak boleh emosional, kita harus berdamai sama orang lain. Kita harus berbuat baik, damai, ya, hubungan yang baik, relation, ya, yang baik. Itu adalah ciri kedua kalau kita ingin berbuat baik dengan orang lain, seperti yang firman Tuhan ajarkan, ya saudaraku yang kekasih, ya. Jadi ada di dalam Matius 5 ayat yang ke-44. Dikatakan di sini, Matius 5 ayat yang ke-44. Matius 5 ayat yang ke-44 dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ya, bayangkan ini ajaran firman Tuhan ini bisa, saudara. Bisa nggak kita lakukan? Kasihilah musuhmu, ya. Kalau kasihilah sesamamu, mungkin kalau sesamanya itu baik kepada kita, pernah menolong kepada kita, pernah membantu kita, kita bisa berbuat baik. Tapi ini diajarkan kepada kita, kasihilah musuhmu, ya, kasihilah musuhmu. Itu perlu suatu pergumulan, perlu suatu latihan pada kita supaya kita itu bisa mengasihi musuh kita, ya. Apalagi di era-era sekarang ini, ya, kita itu sering dihadapkan oleh beberapa masalah, ya. Salah satunya mungkin ada yang nggak senang pada diri kita, mungkin ada yang ingin menjatuhkan di dalam pekerjaan, mungkin, ya, kalau tempat kita bekerja sering mau menjatuhkan kita. Nah, itu bagaimana menurut firman Tuhan? Itu harus kita kasih, ya, kita doakan. Jangan kita malah, oh aku nggak salah, dia yang salah, dia sudah mengetek-ngetek, ya, bahasa Surabayanya, sudah mengetek-ngetek aku enggak mau, ya. Itu paling gampang itu, ya, saudaraku, ya. Ini yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita adalah mengasihi musuhmu, ya. Nah, itu kita harus mampu, saudara, ya. Kalau kita mengasihi orang yang baik kepada kita, mengasihi saudara kita, mengasihi orang tua kita, ya harus, ya, memang harus, ya. Ya, itu boleh sangat mudah mungkin kalau diajarkan. Ini musuh, saudaraku, ya. Itu harus kita pelajari, saudaraku, ya. Harus kita pelajari. Kita baca di dalam tadi, ya, di dalam Matius 5 ayat ke-44, ya.
Matius 5 ayat 34 dikatakan demikian ya. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Lanjutkan 45. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Ya, kalau kita pelajari, yaitu kita harus mengasihi musuh kita. Ya, itu harus kita pelajari. Memang berat. Tapi sebagai anak Tuhan, sebagai orang pengikut Kristus, ya kita harus mau belajar untuk apa yang dikehendaki oleh firman Tuhan. Ya saudara, demikian pula kita harus baik ya. Kita harus baik terhadap teman-teman kita ya. Relasi-relasi kita harus baik ya. Jadi yang kedua tadi adalah kita harus berbuat baik kepada sesama ya. Itu ya saudaraku ya. Jangan saling menghujat saudaraku ya. Ya, saudaraku yang kekasih. Yang ketiga, ya, sekarang yang ketiga, terakhir ini, ya, bagaimana supaya kita itu bisa menjadi berkat bagi yang lain. Yang ketiga adalah ada di Amsal tadi ya, yaitu hidup jujur ya, atau hidup baik, ya, hidup bersih, hidup jujur, ya, saudaraku yang kekasih ya. Apa artinya hidup jujur? Ya, di dalam Ibrani 13 ayat yang 18 dikatakan ya. Dikatakan, berdoalah terus untuk kami, ya, ini kata-kata Rasul Paulus ya. Berdoalah terus untuk kami, sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik, ya, bersih, ya. Karena di dalam segala hal kami menginginkan suatu hidup yang bersih, yang baik, ya, yang supaya kita itu bisa berbuat baik, ya, kita harus hidup bersih, harus hidup baik seperti yang Rasul Paulus katakan, ya. Apa itu artinya? Apa maknanya hidup baik, hidup bersih, ya? Itu adalah hidup yang jujur, saudaraku ya. Hidup yang clean, yang bersih, ya. Kita jujur kepada anak kita ya. Kalau kita sudah mempunyai, ya, kalau sudah berumah tangga, kita jujur kepada orang tua, ya. Kalau masih anak-anak, kita jujur kepada istri, ya. Karena apa? Kita harus berbuat baik juga kepada anak istri, ya. Berbuat yang jujur, ya. Kita harus berbuat kepada bawahan, kalau kita mungkin atasan, ya. Karena sering kali, ya, di dalam pengalaman saya, itu kadang-kadang atasan tuh nggak jujur kepada bawahannya, ya. Kadang-kadang ini biasanya ini ini biasanya di perusahaan swasta. Wah, bocuan, nggak untung. Wah, nggak. Supaya apa? Supaya bawahnya itu nanti nggak minta gitu loh ya. Nggak minta THR, nggak minta apa. Ya, kita harus jujur. Kalau itu ada cuan atau untungnya, itu kan berarti untung semua, seluruh karyawan yang kalau kita punya bawahan, seluruh karyawan, karena dia sudah bekerja untuk kita. Ya, kita bagi semua, ya. Jadi harus hidup bersih, ya, harus baik, ya, dengan bawahan, ya, dengan pegawai kita, bahkan dengan relasi, ya. Kalau kita misalnya berjualan suatu barang misalnya, kita ngambil, ya, terus relasi kita, loh, kok mahal? Iya, aku ambil itu loh, untungnya sedikit, padahal untungnya banyak, ya. Bilang aja, ya, kita serang untungnya segini, saya ambil gini dari sampean, dari kamu. Jadi hidup itu kita bisa hidup jujur, saudaraku ya. Kita hidup jujur ya, Bapak Ibu saudara yang kekasih dalam Tuhan ya. Kita bisa hidup jujur ya. Kalau kita hidup jujur, hidup bersih seperti yang dikatakan Rasul Paulus ya, kita bisa bawa berkat bagi yang lain. Kita boleh menjadi sukacita, membuat sukacita bagi orang lain ya. Jadi kesimpulan firman pada saat ini adalah apapun yang terjadi kepada kita, ya, apapun yang menimpa kepada kita, jangan lupa kita harus tetap berbuat baik bagi sesama, ya. Kita tetap menjadi berkat bagi sesama. Karena dengan hal itu nama Tuhan saja yang dipermuliakan, ya. Jadi syarat-syaratnya yang pertama itu adalah tadi ya, seperti sudah kita katakan
ada di Amsal 3 ayat 27 sampai 35 tadi. Satu, jangan menunda kebaikan. Tidak boleh kita menunda kebaikan. Ya, kalau kita menunda kebaikan itu ya biasanya itu orang pelit ya, seperti yang kita uraikan tadi ya. Jangan menunda. Kalau kita ada orang butuh bantuan, kita ada bantu ya. Kita bantu ya. Seperti ada lagu ya. Kalau kita sering senantiasa mengumpulkan harta ya, senantiasa mengumpulkan harta dunia, apa nanti pada akhirnya? Ku tak membawa apapun juga, ya dah. Kita tidak akan membawa apapun juga nanti pada saat kita ke surga. Tuhan tidak akan menanyakan mobilmu berapa, rumahmu berapa, tanahmu berapa luas, titelmu apa, jabatanmu apa, enggak. Ya, yang ditanyakan Tuhan adalah ketulusan hati kita, hati yang menyembah kita kepada Tuhan. Ya, ketulusan hati kita untuk menyembah kepada Tuhan. Itu yang pertama tadi adalah jangan menunda kebaikan. Yang kedua kita harus hidup damai dengan sesama, ya. Hidup damai dengan sesama. Jangan kita itu saling hujat-menghujat, jangan iri hati, ya. Jangan, kita harus sesama, harus baik. Karena kita kalau dengan kehidupan kebaikan kita itu akan membuahkan berkat bagi orang lain. Dan yang terakhir tadi dikatakan kita harus hidup bersih, ya. Kita harus hidup jujur, ya. Kita harus melakukan semua hal-hal yang bersih dan jujur. Itu akan membawa kita membuahkan berkat bagi yang lain. Demikian firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada saat ini boleh benar-benar membentuk, memproses diri kita untuk semakin hari iman kita bertumbuh, semakin hari kita kuat di dalam Tuhan, takut, taat, dan setia di dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Bapa kami di dalam surga, hal yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kami bersyukur Tuhan, jikalau kami masih boleh berkesempatan untuk dapat memakan makanan rohani, yaitu firman Tuhan. Semua itu karena anugerah-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, firman-Mu pada saat ini boleh menjadi remah di dalam kehidupan kami, dan boleh dapat menjadikan kekuatan kami untuk kami senantiasa bertumbuh iman kami, dan kami boleh senantiasa berbuat baik, menjadi berkat bagi yang lain Tuhan, yang nantinya itu hanya Engkau saja yang dipermuliakan. Syukur terima kasih Bapa, syukur dan terima kasih, berkati semua kami yang mendengarkan, baik yang berada di Ka'bah-Mu maupun yang berada di rumah kami masing-masing, maupun mungkin ada yang melihat secara berkendara. Engkau berkati semuanya Tuhan Yesus. Syukur terima kasih Bapa, syukur terima kasih Bapa di dalam surga, hal yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa buat pelayanan yang ada di Ka'bah-Mu GBI Galilea ini Tuhan. Mulai dari pelayanan sekolah minggu, kaum muda, kaum ibu, Engkau berkati semuanya Tuhan. Engkau ikut campur di dalamnya Tuhan, sehingga pada gilirannya hanya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Syukur terima kasih Bapa, syukur dan terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa buat pelayan-pelayan Tuhan yang ada di Ka'bah-Mu ini Tuhan. Engkau berikan satu hati, berikan kekuatan, berikan semangat untuk melayani Tuhan. Berikan Tuhan Yesus kompakan Tuhan, sehingga kami boleh solid bersama-sama untuk melayani Tuhan di Ka'bah-Mu GBI Galilea ini. Syukur terima kasih Tuhan. Tak lupa pula kami berdoa buat ibu dan bapak gembala kami. Engkau mau senantiasa memberkati kesehatannya, kekuatannya, pulihkan, sempurnakan Tuhan, sehingga bapak dan ibu gembala kami boleh tetap kuat, boleh tetap sehat, boleh tetap tekun sabar untuk membimbing kami jemaat yang ada di GBI Galilea ini. Bapa di surga, tak lupa pula kami berdoa buat saudara-saudara kami, khususnya kaum muda yang masih berkuliah. Engkau mau ikut campur di dalamnya Tuhan, supaya kuliahnya, studinya supaya cepat terselesaikan. Bagi yang bekerja,
Engkau mau Tuhan Yesus ulurkan tanganmu supaya boleh menjadi mutiara di tengah-tengah perusahaannya, boleh menjadi mutiara di tengah dinasnya Tuhan, sehingga namamu saja yang dipermuliakan. Syukur, terima kasih Bapa. Kami berdoa buat pemerintahan dan bangsa kami Tuhan, mulai dari tingkat yang terendah, RT, RW, kelurahan, camat, bahkan wali kota, gubernur, menteri-menteri, dan presiden kami Tuhan. Berikan kekuatan, berikan uluran tanganmu, supaya mereka boleh bekerja sesuai dengan kebenaran daripada firman-Mu, boleh kuat, khususnya di dalam menangani akan pandemi COVID-19 ini Tuhan. Dan kami bersatu sehati, biarlah COVID-19 ini Tuhan, supaya cepat terlalukan, cepat terselesaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami boleh dapat berkumpul kembali, kami boleh dapat bersatu kembali Tuhan. Terima kasih Bapa, syukur dan terima kasih Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa buat mereka-mereka yang masih belum dapat, jemaat-jemaat yang masih belum dapat pekerjaan Tuhan, tolong kiranya Engkau mau ulurkan tangan-Mu supaya mendapat pekerjaan yang layak. Syukur dan terima kasih Bapa. Ya rata para lama sikata para lama syarala para. Sekarang gedakan tangan-Mu Tuhan untuk memberkati kami sekalian. Sidang jemaat kekasih Tuhan, terimalah sekarang berkat Tuhan. Kiranya kasih damai sejahtera Yesus Kristus, kasih daripada Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dan apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita aktivitaskan, ketika kita tetap takut, taat, dan tunduk pada Tuhan Yesus, semua akan berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.